kalau misalnya Bapak dan Ibu penasaran, Slava Isuzu Christu itu ucapan apa sih? Slava Isuzu Christu itu salam tradisional ya, Mas Dian ya. Salam tradisional gereja Katolik dalam bahasa Ukraina, bahasa Slavik begitu. Padanan kata Latinnya itu Laudatum Yesus Kristus, artinya sama. Kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jawabannya kita pakai kalau di gereja Katolik Yunani Ukraina pakainya Slava Naviki. Artinya adalah sekarang dan selama-lamanya. Begitu ya Mas Dian ya? Benar. Sekarang dan selama-lamanya. Padanan kata Latinnya itu in aeternum amin, gitu ya. In aeternum amin. Oke. Nah, hari ini Bapak dan Ibu kita kembali di workshop ya. Workshop mengelola akun Instagram Kristiani. Mata pelajaran yang kedua itu kita akan membahas mengenai prinsip dasar dalam menggagas ide-ide konten Instagram Kristiani. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Memperkenalkan para pengampu kita hari ini. Oke. Ya, hari ini kita akan bersama dua mas-mas ganteng ini. Ada Mas Christian Tombiling, seorang ikonografer yang tadi Mas dan Mbak semua lihat ada video-video melukis ikon ya. Ikon itu sangat khas di gereja timur. Nah, untuk ikon-ikon di rumah Bizantin, hampir semuanya ditulis melalui tangannya Mas Christian Tombiling. Beliau juga seorang penulis dan juga penerjemah di rumah Bizantin. Sudah menerbitkan berapa buku, Mas Tian? Sejauh ini 8 atau 9 ya? 9 buku sudah diterbitkan di rumah Bizantin. Nah, kalau yang diterjemahkan ada berapa, Mas Tian itu ya? Ada 4 atau 5 atau berapa? 4. Ada 4 bukunya juga yang sudah diterjemahkan. Salah satunya itu adalah bukunya Santo Basilius ya, yang berjudul Santo Yohanes Damaskus. Gimana Mas Dian? Santo Yohanes Damaskus. Oh, Santo Yohanes Damaskus yang berjudul kepada para penentang ikon kalau saya tidak salah. Iya, benar. Betul. Oke. Dan juga bersama kita nanti adalah Mas Cliff Tedianto, juga yang sudah kemarin kita bersama dengan beliau, seorang penerjemah dan penulis juga di Rumah Bizantin, juga kontributor di Sainpedia. Nah, sebelum kita mulai lagi nih, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan nih. Pertama, untuk peserta workshop yang hadirnya itu 80%, artinya hadir dalam 4 pertemuan, nanti kita akan berikan e-sertifikat, sertifikat dalam bentuk digital. Nanti kan kita kirimkan ke email masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak semua yang sudah hadir di 2 pertemuan ini, ya ayo kita coba konsisten biar tetap sampai 80% biar bisa dapat e-sertifikatnya. Selain itu, ada pengumuman lagi nih ya. Di hari pertemuan terakhir nih, tanggal 17 April, nanti itu kan pertemuan terakhir, kita akan workshop langsung, kita akan berlatih langsung membuat konten Instagram Kristiani. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak semua bisa menggunakan laptop. Ya, jadi kalau yang hari ini atau yang kemarin masih menggunakan handphone gitu ya, bisa nanti di pertemuan terakhir kita coba untuk menggunakan laptop ya. Kalau yang belum ada laptop ya silahkan coba pinjam lah dengan temannya atau saudara dulu untuk 1 hari saja di tanggal 17 April. Dan jangan lupa bikin juga akun Canva-nya. Gimana caranya bikin akun Canva? Gampang banget. Nanti kita akan kirimkan panduannya juga di grup. Bagaimana cara membuat akun Canva? Gampang kok. Oke. Baru pengumuman berikutnya adalah, nah ini, PR dan tugas akhir. Memang PR dan tugas akhir ini sifatnya nggak wajib sih, tapi kalau misalnya kita lakukan, itu bakalan bantu kita banget untuk memahami materi-materi workshop kita ini. Kenapa? Karena PR kita ini, itu kita bikin konten sebenarnya.
kita workshop ini kan memang kita pengennya supaya bisa lebih mahir lah bikin konten ya. Jadi PR kita ini dimulai di hari ini, ada nanti satu PR itu membuat ide, mencari ide konten Kristiani yang nantinya di akhir pertemuan kita akan garap buat nanti jadi satu konten utuh yang siap diposting di Instagram. Jadi Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak semua, di pertemuan hari ini setelah selesai silahkan nanti langsung cari-cari ide. Caranya gimana cari ide? Nah, hari inilah kita akan belajar bagaimana cara menggagas ide konten. Oke, begitu ya Bapak dan Ibu pengumuman hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, tapi sebelum itu, oh ya, mohon maaf sebelumnya, hampir lupa. Kita buka dulu workshop kita ini dalam doa seperti biasa yang akan dipimpin oleh Mas Christian Tombiling dalam Ritus Bizantin. Silakan Mas Christian. Halo, suara saya kedengaran ya? Jelas Mas Tian. Baik. Bapak, Ibu sekalian, Mas dan Mbak, mari kita satu dalam doa. Melalui doa-doa dari para Bapak Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Ya Raja Sorgawi, penghibur, penolong, dan roh kebenaran, yang hadir dimanapun dan yang memenuhi segala sesuatu, sumber segala yang baik dan pemberi hidup, datang dan tinggallah bersama kami. Bersihkanlah kami dari segala noda dosa, dan selamatkanlah jiwa kami, ya yang maha baik. Amin. Allah yang kudus, yang kuat kudus, yang baka yang kudus, kasihilah kami. Allah yang kudus, yang kuat kudus, yang baka yang kudus, kasihilah kami. Allah yang kudus, yang kuat kudus, yang baka yang kudus, kasihilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tritunggal Maha Kudus, kasihilah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Penguasa, maafkanlah segala pelanggaran kami. Yang Maha Kudus, pandang dan sembuhkanlah kelemahan kami. Demi nama-Mu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami, dan selamatkanlah kami. Amin. Doa selesai. Terima kasih Mas Tian atas doanya. Ya, Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak semua, nanti sepanjang pertemuan ini, kalau mau bertanya langsung saja diketik di kolom chat ya. Nanti pada sesinya kita akan jawab. Oke? Waktu dan tempat kepada Mas Tian untuk presentasi materi, dipersilahkan. Ya, slide saya sudah kelihatan? Sudah, Mas. Oke. Bagian sini tidak tertutup kan ya? Aman, bersih. Aman. Oke. Siap. Baik, Slava Isusu Kristu. Kita berjumpa kembali dalam workshop Sabtu yang kedua. Kita membawa tema pada hari ini, prinsip dasar menggagas konten. Pada pertemuan kedua ini, kita akan belajar dua hal. Pertama, mengenai warnings atau hal-hal yang harus kita perhatikan selama membuat konten. Dan kedua, tahap-tahap awal kita membuat konten. Untuk warning sendiri itu kita akan membahas mengenai opini pribadi, mengenai istilah, dan KISS principle. Untuk topik yang kedua, tahapan awal membuat konten, ada meringkas, memvisualisasi, dan menggagas ide, yang akan dibawakan oleh Mas Cliff untuk poin yang terakhir. Oke, truth versus fact. Kebenaran versus fakta. Dua hal ini tidak sama. Menurut Mas dan Mbak, apa sih perbedaannya? Apa perbedaan antara truth dan fact? Antara kebenaran dan fakta? Silakan jawab lewat kolom komentar atau langsung open mic. Saya akan menanyakannya kembali pada akhir sesi.
Pada pertemuan kali ini, workshop ini ada 3 goals yang kita harapkan akan kita capai. Goals yang pertama, semoga kita dapat menggagas ide. Yang kedua, semua kita mampu memvisualisasikan postingan kita. Dan goals yang ketiga, semoga kita mampu menyusun konten. Yaitu dia. Sekarang kita akan masuk ke dalam topik pertama. Warnings yang pertama, opini pribadi. Kita semua tentu memiliki opini atau pendapat terhadap sesuatu. Sebut saja baru-baru ini, Bapak Suci kita, Sri Paus Fransiskus, meneguhkan suatu dokumen yang mengatakan bahwa gereja tidak akan memberkati pernikahan sesama jenis. Kita punya opini masing-masing soal berita ini. Bahkan, para klerus sendiri punya opini pribadi mereka masing-masing. Tetapi, sebagai pewarta iman gereja, kita tidak memberitakan opini pribadi kita, melainkan ajaran resmi gereja. Kita bukan sebagai suatu page yang menyerukan aspirasi dari masyarakat atau aspirasi pribadi kita, tapi kita memberikan apa yang merupakan ajaran resmi gereja. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau memberitakan sebuah berita, misalnya berita seperti ini, Uskup Belgia kecam Vatikan lantaran tolak memberkati persatuan sesama jenis. Kita harus apa kalau kita mau memberitakan postingan seperti ini? Ya, kita tahu bahwa gereja Katolik itu punya sumber berita resmi. Setiap lembaga itu punya sumber pemberitaan yang resmi. Misalnya Rumah Bizantin sendiri menerbitkan buku-buku dari Rumah Bizantin sendiri. Kalau gereja Katolik misalnya untuk keuskupan di sini, di Jakarta, kita punya contohnya, sebagai contoh majalah Hidup, sebagai media pemberitaan Katolik. Nah, kita hanya akan mengambil referensi dari berita-berita resmi seperti itu. Yang kedua, warnings yang kedua adalah mengenai istilah. Kadang kita menjumpai suatu istilah baru dalam kita membuat konten. Misalnya contohnya itu ada istilah yang namanya holy table. Istilah holy table ini kalau kita terjemahkan secara harfiah, itu bermakna meja kudus. Holy itu kudus, table itu meja kudus. Tetapi kalau kami dari Rumah Bizantin sendiri lebih senang menerjemahkannya sebagai altar atau meja altar atau mesbah. Karena dalam konteksnya kita di Indonesia lebih mengenal istilah altar, meja altar atau mesbah ketimbang meja kudus. Tetapi kalau kita lihat dalam sumber-sumber, misalnya sumber-sumber di Ukraina atau sumber-sumber di luar di Inggris, kita akan banyak menjumpai istilah holy table, meja kudus gitu. Nah, ada istilah-istilah seperti ini yang perlu kita terjemahkan. Kenapa? Pertama itu agar pembaca kita mendapat gambaran. Yaitu supaya pembaca dapat menghubungkan suatu istilah dengan hal yang ia jumpai sehari-hari. Di sini ada contoh istilah blue. Blue itu kalau di kita akan hubungkan dengan warna biru. Biru itu kita akan hubungkan dengan warna langit. Nah, bagi pembaca Inggris, blue itu mereka hubungkan dengan warna dingin. Karena merah itu dihubungkan dengan warna panas, biru itu dihubungkan dengan warna dingin. Nah, warna dingin itu diasosiasikan sebagai suatu suasana yang sedih, yang sendu. Nah, makanya dalam bahasa Inggris seringkali blue itu menjadi sebuah istilah untuk merujuk pada suasana sendu, suasana sedih. I am blue, aku sedih, seperti itu. Itu contohnya. Yang kedua, istilah itu perlu diterjemahkan agar pembaca kita mengetahui artinya. Nah, sama seperti pemahaman yang berbeda soal istilah biru. Dengan menerjemahkan istilah itu, pembaca mampu mengetahui arti yang dari satu istilah. Jadi, kalau kita mau terjemahkan, misalnya ada yang kata blue, kita mungkin bisa ganti itu dengan kata sedih. Gitu. Itu perlu diterjemahkan. Kemudian yang ketiga, istilah itu perlu diterjemahkan agar pembaca kita memahami maksud dari yang ingin disampaikan.
Mungkin ini juga lebih ke kontekstual. Karena suatu istilah itu dapat bermakna berbeda sesuai konteks. Misalnya istilah blue. Nah, blue itu bisa bermakna warna di satu kalimat, blue itu bisa bermakna dingin di satu tempat, di satu kalimat, dan blue juga itu bisa bermakna sedih di satu kalimat yang lain. Nah, itu contohnya adalah kata-kata akronim. Kata-kata akronim itu kata yang bisa bermakna ganda, lebih dari satu. Nah, ini penerjemah, yaitu kita yang ingin menyusun konten, kita harus mampu menghapus multitafsir dari akronim-akronim ini. Gitu. Itu istilah yang perlu kita terjemahkan. Kemudian, ada kalanya kita tidak perlu menerjemahkan suatu istilah. Ada 3 hal kenapa kita tidak perlu terjemahkan. Pertama, istilah itu tidak punya padanan dengan bahasa Indonesia. Misalnya kalau kita mau terjemahkan dari sumber luar, misalnya dari bahasa Inggris atau bahasa Ukraina, atau dari bahasa Latin. Contohnya itu istilah baptisan. Nah, baptisan ini awalnya di Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan sebagai permandian. Tetapi permandian ini tidak begitu tepat dengan apa yang Alkitab maksudkan dengan membaptis. Kita juga tidak punya budaya pembaptisan yang sesuai dengan makna baptisan yang Alkitab maksudkan. Oleh sebab itu, Lembaga Alkitab Indonesia kemudian mentransliterasikan istilah baptizo, yaitu baptis dalam bahasa Yunani, ke Indonesia sebagai baptis. Gitu. Ini adalah istilah yang tidak perlu diterjemahkan. Yang kedua, ada istilah yang kalau kita terjemahkan itu akan terlalu panjang. Nah, ini misalnya dari bahasa-bahasa kuno, misalnya dari bahasa Yunani, atau dari bahasa Latin, atau dari bahasa Mandarin. Contohnya, itu istilah Theotokos. Nah, Theotokos ini adalah gelar pertama yang didogmakan. Jadi ini dogma pertama dari Bunda Maria. Theotokos itu secara harfiah bermakna dia perempuan yang melahirkan Allah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kata dia itu tidak mempunyai jenis kelamin. Kalau dia ya dia, itu tidak ada perempuan atau laki-laki. Sementara dalam bahasa Yunani, di sini dia itu benar-benar bermakna sebagai perempuan. Kemudian yang melahirkan Allah, ini terlalu panjang. Jadi mau tidak mau kita terjemahkan sepanjang ini, atau kita tidak terjemahkan sama sekali. Begitu. Nah, ada juga istilah yang pernah diterjemahkan kemudian membuat gereja terpecah dua. Istilah apa itu? Istilah filioque. Itu adalah istilah yang seharusnya tidak perlu diterjemahkan. Kemudian yang ketiga, kita tidak perlu menerjemahkan istilah untuk mengenalkan kosakata baru. Menyerap istilah itu adalah suatu edukasi bagi pembaca kita. Kosakata baru itu penting karena kebanyakan menjadi keunikan yang diunggulkan suatu komunitas baru. Misalnya banyak komunitas itu yang berusaha yang memakai istilah-istilah baru, dan itu yang jadi yang mereka ucapkan setiap hari. Itu yang membedakan mereka dari komunitas lain. Contohnya itu istilah Nabi Isa untuk mengacu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kata Isa itu bukan bermakna Yesus Kristus, tetapi karena pada saat itu umat yang berbeda dan Kristen itu ingin menciptakan suatu perbedaan bahwa kami itu tidak sama dengan Kristen, maka mereka mengganti kata Yesus menjadi Isa. Karena kalau kata Yesus itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu bukan Isa, itu tetap Yesus atau Yasu ya. Dan istilah itu tidak perlu diterjemahkan juga agar kita bisa memberikan suatu gambaran baru. Karena suatu istilah baru itu pasti akan datang bersamaan dengan suatu pemahaman baru. Begitu. Kemudian yang warning yang ketiga adalah KISS principle. KISS ini artinya keep it simple, stupid. Jadi maksudnya dalam kita menyusun artikel, kita tidak perlu menggunakan bahasa yang muluk-muluk. Malahan kita harus berusaha untuk menjelaskan
segala sesuatu itu dengan sederhana. Richard Feynman, seorang fisikawan, beliau pernah berkata, apabila kita tidak bisa menjelaskan sesuatu dengan cara yang sederhana, artinya kita tidak benar-benar memahami penjelasan itu. Kita tidak pahami apa yang kita katakan. Jadi, keep it simple, stupid. Buatlah itu sesederhana mungkin. Memang dalam hal iman, tidak semua hal itu bisa kita jelaskan secara penuh, secara lengkap. Misalnya saja soal transubstansiasi. Itu kita tidak dapat jelaskan itu bagaimana, mengapa, dan kapan itu terjadi. Tetapi, bagaimana cara kita menyusun artikel soal transubstansiasi secara simpel, itu kita boleh coba merujuk ke katekismus. Dalam katekismus itu kita bisa jadikan sebuah contoh bagaimana hal-hal yang tidak mampu dijelaskan seperti itu, hal-hal iman yang sungguh lebar, yang sungguh luas, itu mampu diungkapkan dalam redaksi yang cukup singkat dan sederhana. Itu cukup. Gitu. Sejauh ini ada pertanyaan? Monggo Bapak Ibu kalau mau bertanya di saat ini juga boleh open mic atau kolom chat juga tersedia. Belum ada? Oke. Oh ya, tetap coba pikirkan apa perbedaan antara truth dengan fact. Karena pada akhir slide saya akan menanyakannya kembali. Boleh tulis di kolom komentar, boleh juga langsung open mic nanti setelah ini. Oke, kita akan masuk ke topik kita yang kedua. Jadi itu tadi semua warnings tadi, ada opini pribadi, ada istilah, apakah kita perlu terjemahkan atau tidak, dan ada case principle, keep it simple, stupid. Oke. Topik kedua, mari kita lakukan. Kita akan mulai menyusun konten nih. Dalam menyusun konten, awalnya ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Pertama, kita harus meringkas konten kita. Kedua, kita memvisualisasikan konten itu kita akan upload seperti apa. Dan yang terakhir, kita menggagas ide. Gitu. Nah, setelah ide konten kita sudah dapatkan, atau setelah tersusun, kita coba buat ringkasan dari ide itu. Nah, misalnya ini. Ini adalah contoh ide dari dogma pertama. Gereja menetapkan dogma mengenai Bunda Maria yang pertama kali adalah pada Konsili Efesus pada tahun 431. Dogma yang paling pertama ini menetapkan bahwa Bunda Maria adalah Theotokos, yang artinya adalah Sang Dia yang melahirkan Allah. Setelah kita ringkas seperti ini, dari artikel yang panjang dari semua referensi yang telah kita baca, setelah kita ringkas seperti ini, kita garis bawahi atau highlight poin-poin yang terpenting. Ini saya sudah coba highlight, ada dogma mengenai Bunda Maria yang pertama kali, lalu Konsili Efesus pada tahun 431, kemudian Bunda Maria adalah Theotokos, kemudian arti dari Sang Theotokos yaitu Sang Dia yang melahirkan Allah. Ini kemudian kita coba tulis kembali dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Misalnya, poin pertama, dogma mengenai Bunda Maria yang pertama kali. Kita bisa coba tulis kembali menjadi kayak dogma pertama mengenai Bunda Maria. Atau kalau dalam bentuk pertanyaan, kita bikin seperti, apa sih dogma pertama mengenai Bunda Maria? Gitu. Atau bisa juga, yang kedua, Konsili Efesus pada tahun 431, kita bikin jadi atau bisa kita bikin, atau poin kedua, Konsili Efesus pada tahun 431, dapat kita bikin seperti, pertanyaannya jadi seperti, kapan sih dogma pertama mengenai Bunda Maria itu diteguhkan? Gitu. Nah, ini adalah contoh dari pertama yang di sebelah kiri ini, semua yang tulisan tadi itu kita taruh dalam satu slide. Kemudian
Yang kedua, slide yang kedua yang di sebelah kanan ini adalah setelah poin-poin tadi itu kita ringkas lagi, kemudian kita taruh dalam satu slide. Gitu. Dua-duanya ini sebenarnya acceptable, tetapi yang kiri ini lebih terkesan sebagai slide kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, sementara yang slide yang di sebelah kanan ini lebih kepada kelihatan sebagai slide pertama. Jadi sebagai seperti sampul dari postingan kita. Gitu. Sampulnya itu singkat dan padat. Nah, kita bisa lihat di sini, Gereja Kristen menetapkan dogma mengenai Bunda Maria pertama kali adalah pada konsili di Efesus pada tahun 431. Dogma yang paling pertama ini menetapkan bahwa Bunda Maria adalah Theotokos. Di sini saya membuang arti dari Theotokos. Saya tidak mencantumkan di sini. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Bahwa dalam Instagram, kita tidak hanya mempunyai satu slide. Kita punya 10 slide. Jadi kita uraikan saja itu, tiap-tiap slide itu kita harus buat sesingkat mungkin dan seindah mungkin. Jadi mungkin di sini saya tidak memberikan apa sih arti dari Theotokos, tetapi saya akan beritahukan apa arti dari Theotokos itu di slide selanjutnya. Jadi kita juga membuat ini ringkas, keep it simple, stupid, seperti ini. Hal kedua yang harus kita perhatikan adalah kesan. Kesan apa sih yang ingin kita tampar para audiens kita? Kesan pertama itu adalah dari karakter desain. Kesan yang kedua itu adalah dari tulisan. Nah, misalnya sini kita bisa lihat yang slide sebelah kiri, apa itu berdoa. Ini memberikan kesan apa kepada kita? Yang kedua, ini memberikan kesan apa kepada kita? Kemudian yang ketiga, ini memberikan kesan apa kepada kita? Ya, coba Luis. Luis boleh open mic? Ya, Kak, ada apa? Nah, menurut Luis, yang slide 1, slide 2, atau slide 3 ini memberikan kesan seperti apa? Lalu, first impression lah gitu. Kelihatannya seperti apa? Lebih ke memberi sebuah edukasi. Edukasi. Seperti itulah pokoknya. Oke. Kalau suasananya kelihatan seperti apa? Suasana slide 1 atau slide 2 atau slide 3? Suasana. Terserah sih pilih slide mana. Misalnya nih, slide 3 ini terlihat sendu, sedih gitu karena didominasi warna hitam. Tapi ada suatu sentuhan keagungan gitu. Nah, itu contoh kesan. Gitu. Kalau yang lain mungkin bisa memberikan pendapat kesan apa yang Bapak, Mas, dan Mbak dapat dari slide-slide ini. Mungkin Mbak Irene yang sangat bersemangat ikut workshop ini bisa coba memberikan itu, Mbak Irene, memberikan pendapat. Oh, lewat chat. Oh, belum ya. Atau Mas Biondi mungkin punya pendapat, Mas Biondi. Kesan apa sih yang didapat dari first impression dari 3 slide ini? Atau salah satu? Oh, boleh open mic, siapa saja sih? Mungkin yang pertama sih pasti informasi ya, informasi dari yang mau disampaikan dari ilustrasi gambar, kemudian kata-kata kalimat yang diuntai secara tepat sasaran. Jadi ketika sebagai yang melihat akan langsung nangkep pesannya gitu, karena ilustrasinya itu dapat banget. Itu aja sih, Mas Christian. Siap. Thank you Pak Diakon Biondi. Thank you juga Luis. Ya, jadi seperti itu Mas dan Mbak. Kita lihat satu slide, kita selalu dapat ada kesan pertama. Nah, ini yang harus kita latih. Saat kita mau menggagas konten, kita pikirkan kesan apa yang ingin
saya tampilkan, yakni yang saya tampar kepada para audiens kita. Karena karena kesan itu bukan hanya memberikan satu impression saja, satu kesan, tapi itu benar-benar menampar siapa saja. Itu. Misalnya, nah yang tengah ini, kalau yang pertama menurut Pak Diakon ini adalah bersifat informatif. Ya, yang bersifat informatif. Yang kedua, ini saya buat tulisannya ini chiller, fontnya itu chiller. Jadi terlihat seperti ada ketakutan, suatu perasaan seram. Karena isinya itu, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa. Ya Allah bersihkanlah aku dari dosa-dosaku dan kasihanilah. Nah ini ada kesan seram yang ditimbulkan. Di mana Tuhan itu setinggi langit. Tuhan itu begitu terang. Makanya kita berseru. Secara spontan kita berseru, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa. Itu kesan yang kita timbulkan. Kemudian ini terlelapnya Bunda Allah. Ini sebenarnya suatu jadwal. Informasi jadwal hari raya terlelapnya Bunda Allah dan pengangkatannya ke sorga. Dormisi Theotokos. Ini saya buat latar belakang warna hitam. Ya memang aslinya gambar ini bukan warna hitam, tapi saya buat warna hitam. Saya buat, tetapi untuk figur Tuhan, untuk figur Theotokos, untuk figur malaikat saya buat berwarna. Jadi di sini ada, saya mau memberikan kesan seram, kesan kesedihan para murid yang ditinggalkan oleh Bunda Allah. Tetapi ada juga kesan keagungan yang ditampilkan. Bunda Maria itu meninggal bukan agar kita tidak sedih, tetapi ada satu harapan, ada keagungan yang ditimbulkan dari sana. Kematian Bunda Maria itu menjadi sebuah teladan, menjadi sesuatu yang kita kagumi. Itu kesan yang saya timbulkan dari slide Hari Raya Terlelapnya Bunda Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, kita coba latihan, saat kita mau membuat satu slide, kita pikirkan kesan apa yang harus kita timbulkan, yang mau kita timbulkan. Itu bisa dari latar belakang, dari gambar, kemudian bisa juga dari tulisan. Ini soal latar belakang, teori warna, dan tulisan akan kita pelajari pada hari Sabtu berikutnya, gitu. Tetapi pada saat ini kita coba bayangkan, kita bayangkan dulu, kita menghayal, kita mau slide kita seperti apa, gitu. Mas Tian, ini ada itu pendapat dari Mbak Irene ini di kolom chat Mas Tian. Ini pendapatnya sangat menarik ini. Kesan ini lebih ke kesan itu ya Mbak Irene ini, ke kesan suasana ini Mas Tian ini di kolom chat. Slide 1 Mbak Irene merasakan tenang dan damai gitu. Kalau yang slide 2 kesannya itu ada suatu hal yang holy gitu ya, dan yang slide ketiga itu secara pribadi kesannya muram, tapi ternyata ada kesan hikmat juga begitu Mas Tian, kata Mbak Irene. Terima kasih Mbak Irene. Ya, itu kesan. Berdoa ada kesan damai. Jadi pertama, saat ini mau buat konten berdoa, saya berpikir, kesan apa sih yang ingin saya timbulkan? Jadi saya berpikir, saat kita berdoa, apa yang mau kita rasakan? Nah itu Mbak Irene sudah menjawab, damai. Jadi ada kesan damai yang timbul saat kita membaca artikel doa. Kemudian yang kedua, holy. Ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, saat kita berdoa, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa, kita melihat kekudusan Allah. Holy. Seperti itu. Kemudian yang slide ketiga, Mbak Irene mengatakan, ada kesan muram tetapi hikmat. Yaitu dia, dari Hari Raya Terlelapnya Bunda Allah. Muram, karena menimbulkan kesedihan. Bunda Maria sudah mau pergi, ada kesan hikmat, ada kesan terhormat. Bunda Maria meninggal dengan sangat terhormat, sangat memberikan kesan bagi kita. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, jadi sekarang kita coba bayangkan dulu. Bagaimana kita mau bikin slide-slide kita. Ini adalah bahasa menurutnya itu cakaran. Bahasa Indonesianya mungkin buram saya dalam membuat slide-slide ini. Ini ada warn, structure, suspect. Jadi saya buat dulu di kertas
Kemudian saya pikirkan, saya mau gambarnya itu seperti apa, tulisannya itu apa yang besar, apa yang kecil gitu-gitu. Jadi terakhir ini kita berfokus pada apa yang kita ingin orang lihat. Sama juga seperti kata-kata tadi, cara kita menyusun konten, cara kita mencari ide, cara kita membahasakan sesuatu. Kita selalu berpikir, apa sih yang orang ingin dengar? Saat kita mendesain juga, apa sih yang sebenarnya orang itu ingin lihat? Jadi pada tahapan ini, jangan dulu kita pikir ribetnya desain itu gimana. Itu akan kita pelajari nanti. Tapi sekarang kita bayangkan sekreatif mungkin, sesimpel mungkin, dan seindah mungkin bagaimana kita mau slide kita itu terlihat. Bagaimana kita mau postingan kita itu sampai kepada audiens. Gitu. Jadi kalau saya di BINUS, saya kuliah di Bina Nusantara, saya mendapatkan satu course, yaitu course user experience. Course user experience ini adalah mengetes satu aplikasi dari perspektif seorang pengguna. Jadi dari perspektif pengguna itu, kita bisa tahu, oh ternyata pengguna itu nggak suka kalau tombolnya itu gede. Kalau pengguna itu ternyata selalu ingin ada tombol back, tombol kembali. Itu. Oh pengguna nggak suka warna merah, jadi kita nggak pakai warna merah. Itu. Jadi, nah sama juga dalam sini. Di saat kita mendesain sesuatu, kita pikirkan dari audiensnya, dari pandangan audiensnya itu bagaimana. Apa yang ingin mereka dengar, apa yang ingin mereka lihat. Gitu. Itu tugas kita pertama-tama. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan menggagas ide dari Mas Cliff. Sejauh ini ada pertanyaan? Mas dan Mbak, boleh langsung buka mic atau tulis di kolom komentar. Mungkin ada yang tidak jelas tadi. Oke, sudah cukup jelas ya. Kita lanjut menggagas ide. Maaf, saya ganti audio dulu. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian gimana cara mendapatkan ide untuk konten akun Kristiani, gitu ya. Pertama-tama saya mau minta maaf dulu, karena harus lewat video begini, karena mungkin di saat teman-teman lagi nonton video ini, aku sedang dalam perjalanan pulang dari Semarang ke Serpong, ke Jakarta. Tapi nggak apa-apa, kita masuk aja. Pertama, caranya adalah dengan menulis ringkasan. Jadi, pastikan topik yang teman-teman buat untuk akun teman-teman itu adalah topik yang teman-teman sudah kuasai. Nah, cara menguasai topik itu nggak cuma dari teman-teman belajar secara formal, tapi teman-teman juga bisa lewat baca buku atau artikel-artikel, jurnal-jurnal lain yang berbicara soal topik teman-teman. Nah, dari apa yang sudah teman-teman baca dan pelajari selama ini, teman-teman bisa meringkas itu semua, dan kalau udah diringkas, ya itu bisa jadi bahan buat konten teman-teman. Misalkan mereview dari buku, misalnya buku patristik gitu, Santo Athanasius, on the Incarnation. Lalu dari teman-teman sempat baca, buat ringkasan, kira-kira pandangan Santo Athanasius itu seperti apa sih? Nah, itu bisa jadi bahan untuk konten lewat buku-buku atau ya penulisan-penulisan atau bahkan film, video yang teman-teman pernah gunakan, gitu. Teman-teman pernah pelajari sebelumnya. Lalu yang kedua adalah melihat akun sejenis atau referensi. Ya di sini bukan plagiat, tapi melihat referensi kira-kira akun-akun serupa dengan akun teman-teman itu membahasnya apa aja sih? Ada kesamaan nggak ya antar satu sama lain, dan gimana biar aku bisa tetap memiliki topik yang mirip, sama, tapi akunnya tidak sama plek-plekan, nggak sama 100% kayak plagiat gitu. Nah ini dengan melihat
akun lain yang serupa, itu teman-teman bisa lihat batasannya sejauh mana sih aku boleh beda, sejauh mana sih aku harus menyamakan dengan yang lain. Ya, kadang juga ini bisa misalkan dalam satu akun lain itu membahas sudut pandang yang satu, akun teman-teman mungkin bisa membahas satu sudut pandang yang lain gitu. Lalu ketiga, melakukan survei. Survei ini nggak perlu yang sampai bikin kuesioner, kadang-kadang lewat dialog sama followers, komen itu bisa lihat apa yang terjadi di pasaran gitu kasarnya. Di netizen ini apa sih yang lagi jadi interest mereka, apa sih yang paling mereka lagi sukai atau ingin dengar, atau yang mereka perlukan. Lalu yang keempat adalah tren. Kayak kemarin misalkan ada tren beatifikasi Carlo Acutis. Nah, ya teman-teman mungkin sebagai akun Kristiani kalau nggak bahas itu ketinggalan gitu. Bisa-bisa nggak up to date dibilangnya. Nah, ya mungkin teman-teman bisa bahas itu. Bisa di-mention di story saja atau bahkan di posting. Nah, nanti tinggal teman-teman dengan caranya masing-masing mungkin membahas dari sudut pandang lain dan sebagainya. Lalu yang kelima, kita itu kalender gereja ya. Nah, kita sebagai anggota gereja Katolik itu punya kelebihan tersendiri. Aku bilang kelebihan gitu ya. Punya privilege tersendiri, keuntungan tersendiri karena kita punya kalender gereja. Jadi kalau akun Kristiani kita itu nggak harus bikin topik sendiri. Kita bisa lihat kalender gereja lagi musim apa sih ini sebenarnya gitu. Misalkan kalau sekarang lagi Santo Yosef, oke, kita ikutin bikin konten tentang Santo Yosef. Karena entah tahun Santo Yosef, entah itu karena ini lagi hari rayanya, pestanya gitu. Kalau di gereja Latin gitu. Atau Prapaskah, entah itu Bizantin, entah itu Latin, itu bisa dimanfaatkan untuk buat konten-konten bertema pertobatan atau bertema Prapaskah, sengsara Kristus, dan sebagainya macamnya. Yaitu mungkin sekian dari saya seputar cara-cara mendapatkan konten. Mungkin sementara itu dulu, nanti teman-teman bisa tanyakan ketika bertemu saya langsung ya. Oke, terima kasih. Oke. Siap. Di sini kita juga ada PR ya. Pak Yohanes mungkin boleh jelaskan lagi soal PR. Oke, ya. Jadi tadi ya sudah dijelasin oleh Mas Cliff ya. Beberapa sumber-sumber ide yang biasa digunakan oleh Mas Cliff, baik di Rumah Bizantin maupun di Zenpedia, untuk dalam menggagas ide konten, ya kan? Jadi udah dijelasin tadi beberapa sumbernya ya sama Mas Cliff. Bisa dari lihat akun sejenis tadi, terus habis itu, wah akun A temanya Kristiani juga, tapi dia bahas topik ini dari arah sini nih. Wah kayaknya bisa nih aku arah yang lain. Nah tadi kata Mas Cliff gitu. Terus bisa juga melalui survei, kira-kira follower kita itu pengennya apa sih gitu ya. Pengennya apa sih, mereka itu pengen kita ngangkat topik tentang apa gitu. Itu juga bisa. Terus kata Mas Cliff juga tren yang ada di lapangan seperti apa, tren yang di dunia kekristenan seperti apa, baru dari kalender gereja juga, hari Santo ini, hari Santo hari ini hari Santo apa, besok hari Santo apa, itu juga bisa jadiin konten. Nah, PR-nya Mas dan Mbak, Bapak dan Ibu, untuk seminggu ke depan, yuk kita coba cari ide konten kita. Satu ide saja, silahkan Mas dan Mbak coba cari ide konten Kristiani kita. Mau bahas tentang apa aja bebas, yang penting temanya Kristiani. Baik mau tentang Santo Santa, mau tentang tradisi, mau tentang keunikan di gereja masing-masing gitu ya. Karena
Di sini nggak hanya dari gereja Katolik saja ya, ada yang dari Protestan juga, ada yang dari gereja Ortodoks juga. Monggo bisa ngangkat apa aja keunikan-keunikannya. Nanti akan ada form di Google Drive, di grup akan kita share ya formnya. Nanti Mas dan Mbak bisa input tugasnya di situ. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan latihan bagaimana mengembangkan konten itu menjadi caption. Wah, makanya kalau misalnya Mas dan Mbak PR-nya nggak dikerjakan, walaupun kita nggak wajibin nih ya, nanti di pertemuan berikutnya kan bisa itu tuh, bisa kebingungan mau nulis apa gitu, captionnya mau nulis apa, karena dasar nulis caption itu adalah ide kita, begitu ya. Jadi ini menarik ini karena beberapa peserta kita ini ada yang punya akun-akun Instagram yang unik-unik nih sebenarnya Mas Dian ini. Misalnya nih Mbak Vineza nih. Mbak Vineza ada ya Mbak Vineza ya? Mbak Vineza ini beliau punya akun Instagram PRD Kristo. Iya Mbak Vineza ya. Nah, PRD Kristo ini fokusnya itu membahas tentang Mazmur. Waduh, keren ini. Mungkin bisa saya share screen juga ya biar nunjukin ke teman-teman semua ya beberapa akun-akun Instagramnya Mas dan Mbak peserta ini. Boleh. Boleh ya. Oke. Izin saya share screen ya, Mas Tian ya. Oke. Sebentar nih, saya coba buka dulu. Nah, ini nih akun Instagramnya Mbak Vineza ya. Nah, Mbak Vineza ini dia pengen alasan ikut workshop itu pengen bikin kontennya itu lebih beragam. Wah, keren nih. Ya, dan ada nilai edukasi Kristianinya. Jadi Mbak Vineza ini sebenarnya udah punya tema gitu ya, akun Instagramnya itu udah punya tema Mazmur gitu. Udah punya tema Mazmur dan dia fokusnya itu membahas kidung-kidung pujian Katolik begitu. Nah, ini sebenarnya kalau mau dikembangin kan untuk ide-idenya asik sebenarnya. Misalnya kalau mau tadi ikutin sarannya Mas Cliff nih ya, kan Mbak Vineza bisa cari akun-akun Mazmur lain gitu, coba jadi perbandingan, mereka posting apa, kira-kira wah apa nih yang kurang nih dari akun Mazmur yang lain begitu. Oh, itu bisa jadi ide. Atau ikutin kalender, kira-kira misalnya hari ini atau besok itu atau minggu depan ada hari santa tertentu, ada nggak yang Mazmur yang kira-kira itu diidentikan atau kidung-kidung pujian yang tradisional yang bisa diidentikan dengan Mazmur dengan santo-santa tersebut. Nah, itu juga bisa jadi ide gitu ya. Walaupun mau fokus tentang Mazmur begitu. Tapi kalau Mbak Vineza mau cari idenya yang edukatif yang keluar dari bentuk-bentuk Mazmur, itu ya bisa saja, boleh biar jadi variasi di akun Instagramnya Mbak Vineza, PRD Kristo. Gitu. Monggo nanti Mbak Vineza kalau mau nanya lagi, boleh. Siap, terima kasih. Iya, terus ya Mbak Mas Tian mau nambahin? Belum. Oke, ya. Lalu ini ada gini Mbak Yeyen nih. Mbak Yeyen ini admin Facebook Gereja Katolik Santo Paulus. Wah. Nah, Gereja Katolik Santo Paulus memang saat ini belum punya akun Instagram, tapi sudah aktif di Facebook ya Mbak ya. Mbak Yeyen, apakah Mbak Yeyen ada? Oh betul, iya. Betul. Bener yang ini ya Mbak ya akunnya ya? Iya, aku belum belum diaktifin sih yang IG ini. Baru ya sambil belajar di sini. Oh iya, berarti kalau misalnya akun gereja malah lebih. Yang ini kayaknya bukan punya aku deh. Oh, beda ya? Keuskupan Tanjung Selor. Oh, beda nih. Oh, beda. Karena saya belum berarti yang punya. Aku yang Bandung. Oke. Tapi memang akun itu ya, akun akun paroki. Ya, paroki. Ya itu malah lebih bebas lagi tuh ngembanginnya, mau apa aja yang penting
temanya Katolik itu bisa masuk aja gitu ya. Iya. Mau bahas dari kalender lah, mau cari ide dari akun lain gitu, terus diadaptasi. Wah, itu bebas banget lah. Monggo, bisa dikembangin, bisa cari idenya apa aja lah. Baru ada Mbak, siapa lagi yang hadir ya sekarang? Mbak Evelyn, tapi kayaknya lagi belum hadir ya Mbak Evelyn. Oke. Oh, Mas Biondi. Kita lihat akun Instagramnya Mas Biondi. Nah, ini nih. Mas Biondi ini admin Gereja Koptik Indonesia. Asik. Karena Mas Biondi itu pengen ya, punya cara-cara untuk menggait generasi milenial gitu ya Mas Biondi ya. Maka beliau pengen ngembangin akun Instagramnya. Nah, ini Mas Biondi sebenarnya temanya itu hampir-hampir lah ya sama kayak punyanya Mbak Yeyen tadi. Ini juga akun gerejanya, akunnya gereja gitu. Ya, silahkan Mas Biondi bisa kembangin apa aja yang berhubungan dengan gereja Koptik yang lagi tren di gereja Koptik apa gitu ya. Itu bisa diangkat. Atau kalau mau mengangkat satu santa yang ada di kalendernya gereja Koptik juga itu boleh banget. Bebas mau mengelaborasi ide apa ya, Mas Biondi ya. Oke. Siapa lagi nih yang punya akun Instagram Kristiani? Oh, ada Mas Farid. Mas Farid dan Mbak Jenny. Mas Farid dan Mbak Jenny itu mereka punya akun Instagram yang judulnya itu Catholic Fit ya, Mas Farid ya. Mas Farid dan Mbak Jenny ya. Mas Farid dan Mbak Jenny, mereka berdua ini adalah admin Catholic Fit. Selama ini mereka berdua itu fokusnya itu di acara-acara webinar. Yang pertama, acara-acara webinar edukasi. Dan juga banyak konten-konten hiburan, tapi juga mendidik. Begitu. Itu ciri khas di Catholic Fit kalau saya perhatikan gitu. Nah, ya itu bisa banget tuh dikembangin. Mungkin kalau Mas Farid dan Mbak Jenny pengen yang sesuatu yang serius dulu nih, sekali-sekali yang konten edukatifnya itu kental gitu ya, itu ya bisa cobain eksplorasi ide dulu nih, sesuatu yang agak berbeda dulu nih nanti untuk idenya. Oke, atau mau ide yang lucu-lucu juga boleh, monggo ya, nanti untuk PR-nya silahkan digagas idenya seperti apa. Tapi Mas Farid sama Mbak Jenny jangan sama ya, karena kan beda peserta, beda ide ya. Untuk sementara ini individu dulu nih, individu dulu nih. Nanti kan, boleh. Jadi kan nanti waktu pas diposting kan lumayan, Catholic Fit jadinya punya 2 konten bisa terbit. Oke, siapa lagi nih yang punya akun Instagram yang itu ya? Nah, yang nggak punya akun Instagram komunitas atau belum punya akun Instagram Kristiani tapi punyanya akun Instagram pribadi gimana? Boleh juga, bebas berarti. Itu tetap saja maksudnya kan kita kan ya nggak mesti punya komunitas atau nggak mesti jadi admin kan untuk mewartakan Injil gitu ya. Kita kan bisa mewartakan Injil lewat akun Instagram kita pribadi. Jadi nggak perlu khawatir ya, Mas dan Mbak yang belum punya akun komunitas atau akun Instagram Kristiani yang fokus gitu, lewat akun pribadi boleh. Temanya, idenya apa aja, bebas. Yang penting Kristiani gitu ya. Caranya tadi ya sudah diajarkan oleh Mas Cliff dan Mas Tian gimana cara menggagas idenya dan prinsip-prinsipnya. Itu bisa digunakan untuk nanti tugas ini mencari ide. Monggo Mas Tian, saya kembalikan. Siap. Oke, sekarang terakhir sebelum kita berpisah nih, truth versus fact. Ada yang sudah punya ide apa sih perbedaan antara kebenaran dan fakta? Ada yang mau share pendapatnya? Boleh langsung open mic atau tulis di kolom komentar.
Oke, belum ada ya. Ya, truth dan fact, kebenaran dan fakta. Kedua hal ini sebenarnya terlihat sama. Kadang sering bingung perbedaan antara kedua hal ini. Jadi, bedanya itu apa? Kalau truth, sepertinya ada yang mau menjawab ini. Oh ya, silakan. Siapa yang mau jawab tadi ya? Saya mau jawab. Saya mau coba jawab, tapi nggak tahu nanti boleh diluruskan sesuai dengan pemahaman saya saja. Fakta itu, menurut saya itu adalah sesuatu yang kita lihat dan itu faktanya. Tapi fakta yang kita lihat itu belum tentu benar atau salah. Contohnya, faktanya ada kasus gitu, ada contohnya itu saya melihat, contohnya saya dengan ini Pak Yohanes saat ini gitu, saya melihat ada Pak Yohanes dengan Mas Christian itu sedang berbicara. Nah, faktanya memang berbicara, tetapi saya bilang sepertinya mereka sedang bergosip. Nah, tapi fakta yang saya lihat itu belum tentu benar, atau itu bisa saja salah. Nah, sedangkan truth, kebenaran, dari yang saya baca dan yang pernah saya pelajari di kampus, truth itu adalah kebenaran yang memang itu disesuaikan dengan fakta. Namun bisa saja itu kita tidak melihatnya, kita tidak melihat kebenaran itu, atau kita bisa melihat kebenaran itu, tapi itu adalah benar dan dianggap benar dan dianggap memang suatu kebenaran. Tapi yang kebenaran ini bisa saja kebenaran di Indonesia ini tuh itu adalah suatu kebenaran. Tapi untuk orang lain atau di negara lain itu belum tentu jadi kebenaran. Tetapi kebenaran ini bagi orang yang mempercayainya itu memiliki suatu nilai yang mau tidak mau ya memang itu sudah menjadi kebenaran yang dibarengi dengan fakta bagi orang yang mempercayainya. Contohnya seperti kita, kebenarannya kita sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai umat Kristiani bahwa Yesus itu adalah penyelamat kita gitu kan. Dia dilahirkan untuk menyelamatkan kita. Tetapi untuk orang seberang itu belum tentu benar gitu. Itu belum tentu benar, tapi bagi kita itu adalah suatu kebenaran. Terima kasih. Wah, terima kasih sekali nih Mbak Dormian. Saya berikan clap dulu ya. Ya, kita applause dulu. Jawabannya yang sangat komprehensif. Ada pendapat lain mungkin tidak setuju atau punya satu pandangan lain, boleh. Mau raise hand atau langsung open mic, silakan. Oke. Belum ada ya? Siap. Jadi, sama seperti yang Mbak Dormian katakan tadi. Itu benar. Yang satu itu relatif, yang satu itu berlaku secara universal. Yang satu itu dari sudut pandang individual, bisa dari pandangan saya atau pandangan saudara. Yang satu itu dari pandangan kita berdua itu kita lihat sama. Jadi yang satu itu ada menurut satu sudut pandang, yang satu itu menurut semua sudut pandang. Nah, apa yang boleh kita berita seperti apa yang boleh kita post sebagai konten? Apakah itu truth atau apakah itu fact? Apakah truth atau fact yang boleh kita post? Jadi, yang boleh kita post itu adalah truth dengan fact. Keduanya itu bisa. Yang tidak bisa itu adalah aspirasi kita secara pribadi. Itu yang tidak boleh. Oke, demikian presentasi workshop hari ini. Jangan lupa kerjakan PR. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati.
Oke, terima kasih kepada Mas Christian Tombiling sudah melakukan presentasi. Oke, jadi Mas Christian, ini kita mau buka nih sesi tanya jawab ya. Oke, monggo ya Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, yang mau bertanya bisa open mic, bisa lewat chat. Kita akan coba jawab ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, tadi kalau saya mau simpulkan ya Mas Tian ya dari yang sudah dipresentasikan oleh Mas Tian, itu kan kita tadi bahas tentang tentang prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip. Jadi tadi kalau mau mengulang ya, prinsip-prinsip dalam menyusun konten itu berarti kan pertama itu simpelnya ya, simple. Pokoknya kita itu harus bisa membuat konten itu bisa dimengerti oleh banyak kalangan, begitu ya. Banyak kalangan, nggak hanya kalangan-kalangan expert aja, tapi juga kalangan-kalangan yang masih awam, gitu. Karena Instagram itu kan publik ya, kita publik gitu. Kecuali kalau memang akun Instagram kita desain memang untuk yang ekspor, ya itu ya beda cerita gitu ya. Misalnya kan itu ada banyak sih memang akun-akun Instagram, apalagi yang akademisi gitu ya. Ya udah mereka ya yang follow juga para S3, S2 gitu ya. Oke, no problem. Tapi kan kita ini pengen menjangkau lebih banyak orang. Ya kan, kita kan tujuannya kan memang ingin menyebarkan Injil gitu ya. Jadi misionaris Instagram gitu ya, yang mantap. Nah, otomatis kita perlu untuk menyederhanakan kata-kata kita supaya bisa nantinya untuk dimengerti oleh banyak orang. Tadi itu ya prinsip yang pertama yang saya mengerti itu Mas Tian, yang dari Mas Tian tadi jelasin. Lalu selain itu juga kita itu selain harus simpel itu tadi tentang penerjemahan ya, penerjemahan juga ya tadi ya, yang kata Mas Tian tadi. Iya, penerjemahan istilah. Gimana? Penerjemahan istilah. Penerjemahan istilah. Nah, penerjemahan istilah itu boleh boleh kita terjemahkan, ada yang bisa kita terjemahkan, tapi ada juga yang nggak perlu diterjemahkan tadi ya kata Mas Tian. Kalau kita terjemahkan ternyata jadi katanya jadinya bisa bisa merubah artinya nih, lebih pas kalau bahasa asli. Oke, nggak usah terjemahin. Atau kalau kita terjemahin ternyata katanya jadi panjang banget kayak Theotokos tadi ya Mas Tian ya. Nah, nggak usah diterjemahin, biarin aja kata Theotokos gitu. Tapi nanti kita kasih penjelasan Theotokos itu apa. Udah sekali aja dijelasin, habis itu ya tetap pakai Theotokos. Kan nggak mungkin setiap ada kata Theotokos itu kita tulis dia yang melahirkan Allah. Waduh, bisa captionnya bisa panjang banget itu nanti ya. Apalagi kalau untuk doa. Wah, betul. Waduh. Iya, betul tuh. Karena kalau di doa doa Katolik Timur ya, kata Theotokos itu sangat sering sekali muncul begitu. Begitu. Oke, ini sekarang kita sudah masuk ada pertanyaan ini. Nah, mau tanya, gimana buat tulisan caption yang singkat padat tanpa menghilangkan bagian yang penting? Oke, sebenarnya untuk caption itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya, tapi nggak apa-apa. Ini kita ada teaser lah ya di pertemuan kali ini, teaser sedikit tentang caption. Mungkin Mas Tian mau menjelaskan sedikit tentang tips dan trik menulis caption yang singkat padat tanpa menghilangkan bagian yang penting. Monggo, Mas. Oke, mungkin saya coba jawab sesuai dengan yang presentasi hari ini kali ya. Jadi ini ya, menulis caption tanpa menghilangkan bagian yang penting. Sebenarnya kita harus pilih bagian yang paling penting dulu. Karena sama seperti menerjemahkan satu istilah. Kita kalau menerjemahkan sesuatu itu mau tidak mau, semua terjemahan, baik dalam bahasa apapun itu, mau tidak mau, akan mengurangi makna atau menambahi makna. Itu mau tidak mau. Semua bahasa, semua kata-kata itu kalau kita terjemahkan, akan ada penambahan atau pengurangan arti. Nah,
Bagaimana menulis caption yang sederhana tanpa menghilangkan bagian penting? Ya, kita coba pilih kata kunci. Dari satu kalimat itu, kita coba pilih salah satu kata kunci. Atau dari satu paragraf, kita pilih kalimat terpenting. Kalimat kunci itu apa? Nah, dari kalimat kunci itu kita pilih kata kuncinya apa. Dan dari situ kita boleh tambahkan misalnya, ini kata kuncinya di sini itu Theotokos. Atau kata kuncinya itu dogma. Jadi kita mungkin boleh cuma tulis dogma Bunda Maria yang pertama. Itu saja sebenarnya cukup. Gitu. Kalau kita mau bikin lebih men-trigger atau memicu, boleh kita tambahkan satu penjelasan kecil. Tapi kita cukup ambil saja kata kuncinya, kalimat kunci atau kata kuncinya. Gitu. Jadi mau tidak mau kita harus menghilangkan bagian penting. Kalau misalnya kita takut kalau orang itu multitafsir, ambigu gitu, atau multitafsir, itu kita jangan khawatir orang itu multitafsir. Entah mereka bertanya atau kita jelaskan dalam caption atau dalam slide selanjutnya. Gitu. Ya, jadi kita jangan takut untuk menghilangkan bagian penting. Itu bisa kita siasati nanti. Orang mungkin akan bertanya atau mungkin akan cari sendiri, itu sudah bagus. Tujuan kita sebagai misionaris sudah tercapai. Kira-kira demikian, Mbak Irene. Kalau caption selanjutnya itu nanti pertemuan berikutnya mungkin lebih komprehensif ya. Oke. Betul. Aku juga pengen nih ngasih tips juga nih buat Mbak Irene nih. Mbak Irene kayaknya udah sangat semangat, terus pengen duluan di mata pelajaran ketiga nih nampaknya nih. Nah, jadi Mbak Irene, kalau misalnya nih Mbak Irene lagi nulis konten ya, terus tadi kan Mas Tian udah bilang, cari kata kuncinya. Nah, terus Mbak Irene kembangin dari kata kunci itu. Oke, kembangin aja dulu, ya kan? Mau panjang kayak mau apa? Monggo, nggak apa-apa. Sampai Mbak Irene puas, udah dapat dipanjang. Ya kan? Seberapa, misal segini, atau segini, atau segini. Nah, Mbak Irene coba cari-cari kalimat, kira-kira yang diilangin, kalau misalnya itu kalimatnya hilang, enggak mengganggu jiwa daripada captionnya gitu ya. Maksudnya tujuan dari captionnya itu tetap tercapai tanpa kalimat itu, ya udah buang aja nggak apa-apa. Nah, jadi kalau misalnya nih udah ada satu paragraf 7 kalimat gitu Mbak Irene udah bikin. Mbak Irene cari nih, wah kayaknya kalimat keempat kalau aku ilangin kayaknya nggak ngaruh deh sama tujuannya, tujuan captionnya tetap tercapai nih. Oke, itu bisa dicoret. Jadi caranya kalau dari saya tipsnya seperti itu. Seperti tadi Mas Tian bilang, cari satu kata kuncinya, kembangin. Setelah dikembangin, kira-kira ada kata-kata yang kalau dihilangin enggak masalah, monggo dihilangin aja. Itu bisa jadi cara nih Mbak Irene. Oke, gimana Mbak Irene? Ada tanggapan? Oke, sambil Mbak Irene mungkin sedang mengetik, ada pertanyaan lagi nih. Dari Mbak Dormian. Dari Mbak Dormian. Mbak Dormian mungkin bisa open mic? Tadi saya tanya, apakah sebaiknya ada jumlah maksimal atau minimal kata yang kita gunakan dalam tiap slide gitu? Karena kadang kan dalam satu slide gitu kan, kalau terlalu panjang, itu yang baca pasti bosan, atau kebiasaan orang Indonesia kan melihat teks yang banyak itu tidak dibaca. Mereka malas baca ya, karena pengalaman saya juga. Jadi apakah sebaiknya itu ada maksimal atau minimal? Mungkin tidak secara keseluruhan, tapi kayak jadi karakteristik dari seorang yang membuat konten itu punya maksimal dan minimal gitu. Sehingga kadang kalau terlalu sedikit juga bisa menghilangkan tujuan kan. Tapi saya tanya sih, apakah sebaiknya gitu? Suara saya jelas kah? Jelas. Oke, jadi pertanyaan Mas Tian tentang apa namanya tadi, adakah jumlah dalam satu postingan itu jumlah minimal atau maksimal ya? Maksimal tadi malah. Jumlah maksimal dalam konten.
Nah, begitu katanya, jumlah kata yang maksimal, Mas Tian. Kalau menurut Mas Tian, gimana Mas Tian? Adakah? Oke. Minimal berapa kata? Minimal satu kata. Jadi misalnya seperti ini ada kata Theotokos, gitu. Itu satu kata. Kalau mau buat cuma istilah Theotokos atau apa, boleh satu kata. Kalau mau tambah penjelasan kecil, dogma Bunda Maria yang pertama itu silakan sekecil apa. Saya jujur sih belum bikin riset berapa kata yang harus. Tapi kita akan pertimbangkan itu dalam prinsip-prinsip keindahan. Nanti kita akan pelajari saja itu di prinsip-prinsip keindahan. Mungkin itu minimal kata, maksimal kata, mungkin saya bisa jawab minimal 1, maksimal saya belum tahu berapa. Mungkin itu jawaban yang bisa diberikan sekarang. Gimana Pak Yo? Oke, kalau saya perhatikan memang Mas Tian, kan kita kayaknya pernah sering nih beberapa itu namanya dosen-dosen kita memberikan tips dalam membuat slide gitu ya Mas Tian ya, slide presentasi gitu ya. Kalau slide presentasi itu dari dosen-dosen kita seringkali bilang kalau bisa nggak lebih daripada 6 baris. Nah, 6 baris. Ya, ini kan kalau kita bayangkan Instagram itu kan seperti slide gitu ya. Ya kita bisa gunakan tuh mungkin tips dari dosen-dosen kita. Mungkin Bapak dan Ibu Bas dan Mbak sering juga dengar-dengar seperti itu ya. Mungkin dulu waktu kuliah atau dari teman-teman gitu ya. Satu slide itu kalau bisa nggak lebih dari 6 baris gitu. Karena ya kalau 6 baris seperti tadi slide-nya Mas Tian itu kan itu tulisan yang body text-nya itu ada 6 baris itu kan terlihat manis gitu. Coba Mas Tian tadi. Coba ya, share screen lagi. Terlihat manis gitu. Ya. 2, 3, 4, 5, 6 baris ya. Kan yang ini nih, yang tulisan biru yang sebelah kiri itu kan ada 6 baris itu body text-nya itu. Nah, 6 baris. Nah, ini kan terlihat kayak apa ya? Nggak terlalu penuh, tapi informasinya juga udah cukup, bisa mengena gitu. Nah jadi kayaknya tipsnya dosen-dosen kita itu bisa digunakan tuh untuk di Instagram juga, untuk kalau misalnya Bapak dan Ibu dan Mas dan Mbak pengen naruh teks gitu ya di salah satu gambar postingannya, cobalah untuk tidak lebih daripada 6 baris. Nanti kita sebenarnya akan bahas juga nih nanti di pertemuan keempat mengenai visual ya. Nanti akan dibawakan oleh Mas Vincencio Hosea, ini praktisi desain ini. Kita akan belajar komposisi. Nah, di komposisi itu ada yang namanya Fibonacci ratio. Waduh, gimana tuh Fibonacci ratio? Itu nanti kita akan bahas nih. Nanti kalau dibahas sekarang nanti kelamaan gitu ya. Nanti di pertemuan keempat kita akan bahas tentang Fibonacci ratio. Nah, oke. Apakah ada tanggapan dari Mbak Mian? Sudah cukup jelas ya. Cukup membantu. Terima kasih. Oke. Monggo Mas dan Mbak, Bapak dan Ibu. Kalau sudah tidak ada, kita mau tutup saja ini. Iya nih. Kita kayaknya 10 menit lebih awal nih Mas Tian daripada biasanya ya. Oke lah. Mbak Irene tadi gimana? Udah cukup puas kah dengan penjelasannya? Kalau tadi katanya Mbak Irene di grup pengen nanya-nanya dia karena baru bikin akun Instagram komunitas. Oke. Nah, pertemuan berikutnya nih. Oke, Mbak Irene sudah ya. Pertemuan berikutnya nih ya, kita akan bahas cara menulis caption. Bersama kita nanti di pertemuan berikutnya ada 3 pengampu. Pertama ada Mas Christian Tombiling juga. Dan ada Mas Leonardus Hadi Surya. Monggo Mas Leonardus boleh open kamera dulu, memperkenalkan diri. Mas Leonardus juga salah satu pengampu kita nih untuk pertemuan berikutnya. Iya, Mas Leonardus. Halo Mas Leonardus. Iya, Mas Leonardus ini adalah pendiri sekaligus penulis di Catholica Lucem. Nah,
Penasaran gimana Katolical Chip? Silakan cari di Instagram ya. Postingannya bagus-bagus dan sangat menyejukkan. Baik dari visualnya maupun kata-katanya. Oke, dan nanti ada juga penulis dari Saintpedia, Mas Hendy Surya. Saat ini belum bersama kita, tapi nanti di pertemuan berikutnya akan bersama kita. Itu juga akan mengampu. Jadi keroyokan nih, dari 3 penggagas acara ini akan keroyokan di pertemuan berikutnya. Akan membahas cara menulis caption. Mulai dari cara menerjemahkan, prinsip-prinsip dalam penerjemahan, terus style menulis, sama juga kaidah bahasa Indonesia. Oke, kalau begitu ya Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak semua, kita akan akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Kita tutup dalam doa yang akan dipimpin kembali oleh Mas Christian Tonggiling. Silakan Mas Christian. Ya, oke. Hari ini Gereja Katolik Bizantin merayakan, ini slide-nya sudah nggak kelihatan kan ya? Sudah, Mas. Oke, sip. Ya, pada hari ini Gereja Katolik Bizantin merayakan Sabtu Arwah. Ini akan berlangsung selama 4 Sabtu berikutnya. Jadi saya izin menyanyikan Troparion untuk Troparion doa untuk arwah dalam ritus Bizantin. Oke. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Bersama para kudus, ya Kristus, istirahatkanlah mereka di tempat tiada duka, tiada kesah, melainkan hidup yang kekal. Kesanalah Engkau hantar mereka. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanlah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanlah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tritunggal Maha Kudus, kasihanlah kami. Ya Tuhan, ampunlah dosa-dosa kami. Ya Penguasa, maafkanlah segala pelanggaran kami. Yang Maha Kudus, pandang dan sembuhkanlah kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihilah kami dan selamatkan kami. Amin. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Lebih terhormat dari kerubim, dan tak terbanding lebih mulianya dari serafim. Dengan tetap rawan kau lahirkan Allah Sang Sabda. Oh Theotokos, kami sungguh mengagungkan-Mu. In the name of God, Father, give the blessing. Amin. Ya, doa sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih Mas Tian dan Father Olex yang tadi memberikan blessing, memberikan berkat. Dengan demikian, workshop hari ini kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam sehat. Jangan lupa tetap mengkonsumsi makanan-makanan bergizi. Jaga protokol kesehatan. Semoga kita tetap bisa bertemu lagi.
Oke, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Dia selalu. Terima kasih. Terima kasih. Sama.